Aplikasi Dokter to Dokter bisa di-download di Play Store maupun App Store secara gratis. Kemudian install aplikasinya. Registrasi cepat bisa dilakukan melalui akun Facebook dan Google Mail. Untuk yang tidak memiliki Facebook dan Google Mail, registrasi bisa dilakukan dengan menekan tombol register. Isi nama, email, dan password Anda. Verifikasi email Anda dan masuk kembali ke aplikasi. Tunggu apa lagi? Download sekarang dan dapatkan beragam manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Guru besar, para senior, para sejawat yang saya muliakan dan saya hormati, pada sore hari ini sesi yang terakhir di Ballroom A kita akan membahas mengenai terapi untuk persalinan preterm. Jadi masih seputar preterm. Untuk sesi yang pertama, Dr. Makmur Sitepu, spesialis obstetri, konsultan dari Rumah Sakit Adam Malik, akan membahas exercise, kemudian diet, dan juga nutrisi intervensi, dan mengenai pencegahan persalinan preterm. Kemudian disambung oleh Dr. Adi. Mungkin mikrofonnya habis ini ya, baterainya. Ya, terima kasih. Mengenai cara mekanik, ya, strategi operatif mekanik serklase untuk mencegah persalinan preterm, dan yang terakhir Dr. Damar Pramusinto, spesialis obstetri ginekologi konsultan dari FKUI RSCM, akan membahas mengenai terapi pada infeksi yang akan menyebabkan infeksi ascenderen dan terkait dengan persalinan preterm. Dan mungkin juga kepada panitia PIT Feto Maternal yang ke-21, kali ini kami apresiasi juga bahwa acara ini di tengah-tengah kondisi ekskalasi penyebaran COVID-19 di Indonesia, tentunya sudah melakukan antisipasi, dan salah satunya bahwa acara ini bisa disaksikan secara langsung pada aplikasi digital D2D, sehingga mengurangi densitas kepadatan untuk attendance atau peserta simposium kali ini. Kami ucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya. Baik, kalau sudah siap untuk presentasi yang pertama, slide-nya kami persilahkan kepada Dr. Makmur Sitepu, SPOG Konsultan, untuk membawakan presentasinya. Kepada Dr. Makmur Sitepu, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Adri, kita mulai saja. Saya dapat tugas progesteron, lifestyle intervention, nutrition, dan supplementation rule in prevention preterm birth. Kita tahu bahwa preterm birth itu adalah proses persalinan 20 sampai 36 minggu 6 hari. Ya. Jadi permasalahannya kapan kita sebut dia preterm? Beberapa definisi mengatakan bahwa adanya satu his yang 4 kali dalam 20 menit atau 8 kali dalam 1 jam, kemudian disertai dengan pembukaan dan penipisan daripada serviks. Ada berbagai macam istilah di sini. Dikatakan bahwa itu late preterm 34 sampai 36 sampai very early preterm birth 20 sampai 23, yang tentunya makin kecil dia harapan hidupnya akan semakin buruk kalau dilahirkan. Di samping komplikasi-komplikasi lainnya nanti.
Kalau kita lihat bagaimana presentasi daripada preterm birth ini baik dari berbagai macam etnis, ya beberapa Asia ya 10,2%, termasuk juga tinggi angka preterm birth ini akan menanggung biaya yang besar juga dan komplikasi kepada janin yang besar juga. Kemudian pada kehamilan ganda, pada twin dan triplet, maka angka kemungkinan preterm ini menjadi lebih tinggi. Sehingga harusnya punya tata laksana khusus untuk kasus-kasus yang multiple, kehamilan multiple. Kenapa? Karena kans untuk terjadinya preterm itu semakin besar. Nah, kalau kita lihat penyebabnya, bisa karena spontan yang sama sekali tidak diketahui, kemudian bisa juga sering karena infeksi, nanti Dokter Damar akan bicara soal ini, masalah infeksi yang sering sekali disebabkan oleh BP, maupun karena PROM ini juga kaitannya dengan infeksi sangat besar, infeksi, inflamasi, ataupun autoimmune disease itu satu keadaan yang sering sekali bisa menyebabkan preterm. Dan iatrogenik itu sering terjadi pada kasus-kasus preeklamsi, khususnya dengan preeklamsi dengan pemberat, sering sekali harus dilakukan terminasi kehamilan sebelum pada waktunya. Kenapa? Karena tujuannya untuk menyelamatkan si ibu. Jadi hal-hal yang seperti itu menjadi satu persoalan juga bagi kita ke depannya. Kemudian ini beberapa risk factor untuk terjadinya preterm, misalnya usia kehamilan yang sangat ekstrim pada usia di bawah 18, 40 dan nutrisi yang jelek juga salah satu faktor. Jadi seperti diceritakan oleh Prof. Bowo bahwa kehamilan itu adalah satu peperangan ya, harus ada persiapan nutrisi yang bagus sebelum kehamilan. Jangan ujuk-ujuk langsung hamil padahal BMI-nya rendah atau BMI-nya obes misalnya. Jadi hal-hal yang seperti itu menjadi perhatian kita ke depannya untuk baiknya anak yang dilahirkan. Kemudian merokok, kebetulan merokok itu tidak begitu banyak pada kita. Tapi anemia, saya kira angka anemia di Indonesia itu lumayan cukup tinggi. Utamanya hidden anemia, memang dia kalau kita lakukan pemeriksaan nanti HB-nya masih 11, tapi kalau kita lihat nanti kadar besinya, ferritinnya sangat rendah. Jadi hal yang seperti itu sebetulnya harus menjadi perhatian kita untuk sebelum kehamilan. Kemudian dengan berbagai macam alat-alat yang ada, kita bisa mendiagnosa. Mendiagnosa tadi juga sudah diceritakan, melakukan pengukuran serviks, kemudian pemeriksaan fibronectin dan beberapa marker-marker yang lain tadi sudah dipaparkan oleh Dr. Ali Sungkar. Kemudian, tapi apakah dengan pemeriksaan itu kita bisa lakukan pencegahan? Sering sekali pencegahannya itu gagal dilakukan, meskipun kita sudah bisa mendiagnosa. Misalnya beberapa tulisan mengatakan bahwa kalau panjang serviks di bawah 25 mm, maka kansnya untuk preterm itu akan sangat tinggi. Nah, apakah pemeriksaan panjang serviks ini menjadi satu rekomendasi harus dilakukan? Sampai hari ini tidak, bukan merupakan satu rekomendasi. Hanya kita lakukan pengukuran panjang serviks pada kasus-kasus yang ada riwayat preterm. Tapi kalau di buku HKFM saya nggak lihat bahwa itu adalah satu pemeriksaan rutin yang harus dilakukan. Tapi kalau ada riwayat preterm maka kita lakukan pemeriksaan panjang serviks di antara 16 sampai 24 minggu untuk melihat panjangnya dan bisa kita prediksi kemungkinan dia akan terjadi preterm. Kemudian salah satu pencegahan adalah dengan pemberian progesteron. Ini adalah hormon progesteron yang banyak sekali digunakan dalam pencegahan daripada preterm. Juga selama ini juga kita gunakan sebagai kontrasepsi tentunya. Nah, di mana sebenarnya kerja progesteron itu? Ada di berbagai tempat. Misalnya di amnion, mencegah produksi daripada prostaglandin, kemudian di plasenta, dia mengontrol dari CRH, kemudian juga di myometrium dia mensupresi inflamasi.
Kalau kita bicara terjadinya satu persalinan, salah satu diantaranya adalah proses inflamasi. Inflamasi itu ditekan sehingga tidak terjadi kontraksi. Kemudian di fetal membran juga untuk mencegah terjadinya, menekan inflamatori sitokin untuk mencegah terjadinya PROM. Nah, sampai sekarang PROM ini juga sisi yang lain yang sebetulnya tata laksananya menjadi sangat sulit bagi kita. Kalau terjadi PROM pada usia preterm, maka biasanya kita lakukan terminasi, atau kalau mau dilakukan amnioinfusi dan sebagainya, tapi itu juga masih belum memberikan hasil yang optimal. Kemudian kalau kita lihat beberapa kadar progesteron pada kasus-kasus yang preterm dibandingkan dengan yang normal setiap 6 minggu, ternyata kalau di awal kehamilan itu kadarnya masih sama ya, antara yang hamil normal dengan preterm, tapi makin tua kehamilannya maka kadar progesteron itu ternyata pada yang preterm itu jauh lebih rendah dibandingkan yang normal. Kemudian ini ada 5 studi meta-analisis pemberian progesteron, ternyata ini sangat bermanfaat ya, menurunkan resiko untuk terjadinya preterm, beberapa penelitian. Kemudian ini adalah studi yang dilakukan di India dengan memberikan oral progesteron, ya, oral yang alamiah. Maka pada kelompok yang diberikan progesteron itu terjadi penurunan kemungkinan terjadinya preterm dibandingkan dengan diberikan placebo, dan kadar progesteronnya itu jauh lebih tinggi pada yang disuplementasi. Kemudian kita kenal ada micronized progesteron yang berat molekulnya lebih rendah, di bawah 10. Kemudian ada hidroksiprogesteron kaproat yang merupakan satu progesteron sintetik yang sering kita gunakan dalam bentuk injeksi. Nah, ini bedanya antara sintetik dengan yang alamiah. Tentunya yang sintetik itu banyak bisa menyebabkan gangguan pada mood, kemudian penurunan daripada HDL kolesterol dan retensi daripada cairan dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau yang alamiah pasti akan lebih baik. Ini saya kira sama saja. Nah, bagaimana micronized progesteron itu? Ternyata dari penelitian selama 35 tahun tidak menimbulkan efek pada si janin. Jadi tidak meningkatkan resiko terjadinya congenital anomali. Kemudian juga tidak terjadinya teratogen pada jantung. Nah, progesteron itu menyebabkan uterus jadi question, menjadi tenang, tidak ada kontraksi ya. Tadi sudah diceritakan. Kemudian cara kerjanya adalah melakukan supresi kalsium kalmodelin myosin light chain kinase. Sehingga kalsium influxnya menjadi berkurang. Kita tahu bahwa untuk terjadinya kontraksi, adanya reaksi aktin dan myosin diperlukan tentunya salah satu diantaranya adalah kalsium. Jadi salah satu kerja daripada progesteron adalah mencegah masuknya kalsium ke dalam intraselular. Kemudian bahwa pemberian micronized progesteron untuk mencegah preterm pada usia 28 sampai 31 minggu ternyata itu terjadi penurunan. Penurunan juga menjadi 6 hari lebih panjang. Jadi tidak terlalu panjang-panjang, tidak bisa kita harapkan sampai begitu lama. Kemudian menurunnya angka yang masuk bayi-bayi ke ICU dan menurunkan angka morbiditas dan mortalitas. Saya kira sama ini. Nah, kemudian pemberian progesteron yang sintetik ini. Ya. Sintetik juga ternyata menurunkan terjadinya preterm pada usia di bawah 37, 35, dan 32. Ini diberikan 250 mg intramuskular injeksi setiap minggu. Ternyata juga ini bermanfaat untuk menurunkan. Kemudian beberapa studi bahwa pemberian baik itu oral progesteron ya 200 mili ternyata yang 200 mili dan yang 400 mili pada vaginal suppositoria ini ternyata memberikan hasil yang sangat baik. Ini adalah logaritma bagaimana tata laksana pada preterm
Kalau dia tidak ada riwayat, dilakukan pemeriksaan vaginal. Kalau masih di atas 20, maka ini 20 mm tidak dilakukan tindakan. Tapi kalau di bawah 20 mm diberikan vaginal progesteron. Tapi kalau ada riwayat, kemudian pada 23 minggu dilakukan pemeriksaan dan panjang serviknya di bawah 25, maka ini bisa diberikan di sterklase, kemudian juga dikombinasi dengan memberikan progesteron. Kalau di atas 25 tapi ada riwayat preterm sebelumnya, maka diberikan progesteron. Kemudian lifestyle ini juga berpengaruh terhadap terjadinya preterm. Salah satu diantaranya adalah penggunaan tembakau tanpa asap, ya, tanpa asap barangkali digunakan untuk apa ya? Untuk kalau kami di Batak itu ada makan sirih gitu, kemudian digunakan tembakau. Ternyata ini juga akan bisa menyebabkan preterm. Kemudian kalau expose langsung dengan asap rokok, ini tentunya kalau di atas 10 batang per hari juga akan meningkatkan terjadinya preterm. Sementara yang perokok pasif lebih dari 7 jam terekspos, ya, ini juga akan meningkatkan terjadinya preterm. Alkohol ini jelas, kemudian exercise juga menurunkan terjadinya. Berapa lama exercise yang harus dilakukan pada seorang ibu? Sebaiknya adalah 150 menit dalam 1 minggu. Jadi dengan exercise juga akan menurunkan terjadinya preterm. Kemudian mengangkat barang ternyata ada ibu yang mengangkat barang 20 kilo, saya juga nggak tahu nih. Katanya kalau dia lebih dari 20 kilo 10 kali, ini akan odds rasionya menjadi 2,03, jadi 2 kali kemungkinan terjadinya preterm. Kemudian standing and walk through second trimester juga meningkatkan risiko terjadinya preterm. Kemudian paparan panas ini kadang-kadang kita butuhkan sebetulnya untuk tadi perubahan untuk terjadinya pada vitamin D. Ini kalau terlalu banyak juga akan menyebabkan preterm. Kemudian juga adanya satu dari pasangan partnernya, satu tindakan yang violence dari suaminya, ini juga akan meningkatkan terjadinya preterm. Barangkali baru-baru ini di rumah sakit saya ada ibu hamil yang ditikam oleh suaminya, gitu kan. Itu salah satu kekerasan dalam rumah tangga yang bisa menimbulkan terjadinya preterm. Kemudian noise juga, suara juga ternyata juga bisa menimbulkan preterm. Ini sama saja. Kemudian kalau kita lihat bagaimana kalau dia merokok 3 bulan sebelum hamil, ya, 3 bulan sebelum hamil, kalau lebih dari 20 batang maka angka kemungkinan untuk terjadinya preterm akan semakin meningkat. Begitu juga nanti di trimester 3. Kalau merokok di atas 20 batang itu akan meningkatkan kejadian terjadinya preterm. Alkohol ini jelas, ya. Kemudian nutrisi, ya. Beberapa nutrisi termasuk salah satu diantaranya adalah prepregnancy body mass index yang rendah, itu kansnya untuk preterm juga akan meningkat. Tentu yang lain-lain seperti anemia juga akan meningkatkan kans untuk terjadinya preterm. Kemudian intake daripada ikan lebih dari 1 kali atau 1 sampai 3 kali juga akan menurunkan kejadian preterm. Sama halnya juga dengan omega 3, ternyata juga bisa menurunkan terjadi kejadian preterm. EVA dan DHA, kita lihat bahwa ini menurunkan terjadinya preterm dari 26 ke 61% kemungkinannya jadi menurun, ya, kemungkinan pretermnya. Kemudian DHA sendiri secara tunggal juga menurunkan terjadinya preterm. Nah, kalau kita lihat selain tadi itu, zinc juga ternyata dengan 5 mg per hari menurunkan 14%, begitu juga vitamin D. Vitamin D ini yang prevalensinya saya kira sangat rendah sekarang pada ibu hamil.
kalau kita lakukan pemeriksaan vitamin D, terutama D3 ya, saya kira hampir 90% ibu hamil kita kekurangan dari vitamin D3. Nah, sebagai take home message, salah satu diantaranya adalah resiko untuk terjadinya preterm adalah panjang serviks di bawah 25, kemudian kehamilan multiple, riwayat kehamilan sebelumnya dengan preterm, kemudian penggunaan micronized progesteron itu ternyata lebih bagus daripada yang sintetik. Kemudian family planning ini dibutuhkan karena jarak kehamilan itu sangat penting. Kalau di bawah 18 bulan maka kans untuk preterm akan lebih tinggi. Yang ideal adalah 18 sampai 28 minggu. Kemudian nutrisi yang bagus, kemudian lifestyle yang baik, maka ini juga akan meningkatkan kemungkinan terjadinya, mencegah terjadinya kehamilan preterm. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.